warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahelia Perwati dengan NPM 2341101, kelas manajemen 23C. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dari dosen pengampu Miss Kemala Puji SEIMP. Baik, langsung saja saya akan mengulas materi tentang pasar oligapi. Sebenarnya apa sih pasar oligapi itu? Video ini akan memberikan penjelasan terkait materi tersebut secara lengkap. Jadi simak hingga habis untuk menambah pemahamanmu tentang pasar oligopoli berikut ini. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumennya yang tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Dalam arti lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Sebagai ilustrasi, pasar monopoli adalah pasar dengan hanya satu produsen atau perusahaan. Pasar duopoli adalah pasar yang dikuasai dua perusahaan. Sedangkan pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan atau lebih. Meski pasar oligopoli adalah salah satu kegiatan pasar yang tidak sehat atau tidak sempurna, tetapi pada kenyataannya pasar jenis ini persaingan suatu produk yang sama antara produsen satu dengan produsen lainnya sangat ketat. Hal ini dapat terjadi karena sesama produsen saling menjaga kualitas produk agar nama atau mereknya tidak salah dengan produsen lainnya. Bisa dikatakan pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan perdagangan yang tidak sempurna atau tidak sehat karena sebagian penjual atau produsen sudah memiliki banyak pembeli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang ke-1, terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Ciri pertama dari pasar oligami adalah terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Pasar oligopoli baru bisa terwujud apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan memunculkan suatu persaingan dengan produk yang tidak sempurna atau produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama atau mereknya sudah dikenal oleh banyak orang. Kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Ciri kedua dari pasar oligopoli adalah produk-produk yang memperjualbelikan atau diperdagangkan bersifat homogen. Produsen biasanya hanya akan memproduksi dari penjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau yang satu produk dengan produk yang lainnya dapat saling tergantikan sehingga konsumen tidak begitu sulit untuk mendapatkan produk yang homogen tersebut. Harga antar produk hampir sama. Ciri berikutnya dari pasar oligami adalah harga produk yang relatif sama. Barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama. Maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen lainnya tidak jauh berbeda. Harga yang hampir sama disebabkan karena jumlah produsen yang tidak begitu. 4. Membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri selanjutnya dari pasar oligopoli adalah strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli, persaingan akan semakin ketat karena produsen yang bermain sangat sedikit dan produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga. Oleh karena itu, bagi para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli pasti harus memiliki satu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Adanya pengaruh terhadap produsen lain yang disebabkan karena kebijakan produsen utama menjadi ciri-ciri oligopoli. Dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya, produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar oligopoli. Ciri-ciri berikutnya dari pasar oligopoli adalah produsen baru akan sulit masuk ke dalam pasar oligopoli. Sehingga tak sedikit produsen baru mempersempit pasar, keuntungan kecil atau bahkan mengalami kebangkrutan. Namun di sisi lain dapat mempertahankan perusahaan yang baru sehingga dalam pasar oligopoli juga tidak mudah. Oleh karena itu hanya ada beberapa produsen saja yang mampu bertahan pada pasar oligopoli. Itulah beberapa penjelasan singkat dari pasar oligopoli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan topik yang telah saya sajikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.